kabut sebenarnya. Kalau kayak pendaki-pendaki gunung itu, yang paling takuti itu kabut. Gitu. Karena kabut itu katanya dia bisa bikin tersesat orang. Kalau mendaki toh, makanya mereka kalau dia sementara jalan, dia usahakan itu jangan ketemu kabut. Kalau habis hujan toh, mending mereka bangun bikin tenda, camp. Kan banyak itu yang hilang gara-gara kabut. Karena sudah tutup. Iya, jarak pandang sudah berkurang. Kadang itu Kita terkenali tempatnya. baru kadang kan di situ ada jurang dikira jalan, namanya pohon-pohon tinggi. Dia pukul lurus. Karena di YouTube bisa ikuti itu guys pendaki-pendaki gunung tuh kayak Zahri. Tiba-tiba tadi saya ingin sekali mendaki gunung. Kita kesarasa itu. Main gitar kan. Kurang piknik berarti kau. Bawa kompor kecil. Baru kita bikin yang kayak di dalam milik itu yang BBCF. Makan langsung kompornya itu. Tapi ada satu itu pendaki gunung Indonesia mereka komunitas Borneo. Oh yang joget-joget dari sana. Dari Eger tuh. Jadi gunung-gunung di Indonesia itu mereka yang buka pertama dia bikin jalan, dia rintis. Pendaki Borneo namanya. Tapi yang fasilitasi Eger. Jadi gunung-gunung yang masih perawan, belum ada jalan, mereka yang rintis jalan dia pasang GPS, baru kasih pemerintah di situ untuk dibikinkan jalan buat pendaki. Laki Bojong. Bagus juga begitu ya. Baru mereka bagusnya habis maghrib dia tanya bagaimana kita lanjut atau bagaimana. Lanjut. Jadi kadang dia jalan sampai jam 10, jam 1 malam. Dapat tempat yang datar, ada air, baru dia pasang tenda. Yang penting kan air tuh. Baru kalau pergi ambil air katanya jangan sendiri, tetap jalan itu pokoknya apapun, pergi kencing, pergi tetap jalannya berdua. Harus berdua. Karena kalau mereka mendaki itu berapa orang biasa kan? Kalau mereka satu tim itu 12 orang. Nanya kalau gitu. Seru itu. Keren. Kan banyak pendaki tuh ada lagi yang memang pendaki, ada yang dia dapat horor begitu. Itu pohon udah goyang-goyang sendiri baru tidak ada angin. Ada yang mereka harus bermalam kan di gunung itu ada kuburan juga, gunung apa namanya? Saya lupa. Beriun saya lupa namanya. Di mana itu? Di bagian Jawa sana dan jadi bagian Jawa. Ada kayak kuburan petilasan begitu. Baru di situ tempat yang datar, yang rata dekat air. Mau tidak mau mereka harus nge-camp di situ. Ya di situ juga ada yang horor-horornya. Yang paling mereka takuti itu katanya harimau. Sarsa yang itu lebih jelas. Itu terus saya gampang. Lagi gitu. Tapi itu yang baru-baru hilang itu yang kemarin sih. Yang mana? Dia antar temannya perempuan pergi kencing, buang air kecil toh. Ini laki-laki, yang kencing ini perempuan. Dia antar nih keluar dari tenda sudah malam sekitar jam 10. Tapi masih ada yang begadang dekat api unggun. Dia antar, pas kencing ini perempuan dia balik, sudah tidak ada nih laki-laki. Hilang. Besoknya, tapi kelompoknya teman yang hilang ini dia masih cari di puncak toh. Besoknya ada pendaki yang naik, dia ketemu sama ini orang, tapi dia tidak tahu kalau ini pendaki karena sudah tidak ada bajunya. Tinggal celana panjang. Tidak pakai sendal. Dia pikir orang masyarakat di sini. Baru gila toh. Jadi tidak ada yang berani kasihan. Tidak ada yang berani ambil atau suruh pulang, baru kayak orang linglung. Kayak orang bodoh. Bingung. Dia pegang kayu apa kan namanya? Dia gendong-gendong terus itu kayu, baru itu kayu dia bungkuskan bajunya. Jadi dia buka bajunya, dia bungkus itu kayu, baru dinginnya. Jadi ini pendaki yang lewat dia cuma lihat-lihat juga. Ternyata meninggal ini orang. Didapat mayatnya meninggal, baru ditahu ternyata dia pendaki yang hilang. Itu makanya kalau di gunung katanya ya itu nih hati-hati, jangan bicara kotor, jangan sembarang buang air kecil, jangan bikin kotor. Sedangkan yang pergi ambil air ya di YouTube-nya saya nonton kan sudah maghrib dia pergi ambil air, dia izin sama temannya. Dia pergi sendirinya.
Baru teman-teman juga tidak ada yang sadar kalau itu sudah maghrib. Di YouTube-nya ada. Dia bilang nih guide-nya, artinya warga lokal di situ tuh yang ikut mendaki yang temani mereka. Dia bilang maunya tadi jangan diizinkan karena sudah maghrib, lepas maghrib dulu. Kan aturannya kalau mereka dia mendaki gunung itu semua pendaki ketika maghrib atau masuk azan maghrib semua kegiatan dihentikan, berhenti dulu. Temannya pergi ambil air. Padahal jarak dari campnya mereka tempat ambil air itu 15 menit. Dia tidak pulang-pulang itu orang. Dia bilang itu guys kita tunggu lagi sekitar 2 jam. Kalau 2 jam ini dia tidak pulang kita pergi jemput. 2 jam tidak pulang dan jam 9 baru dijemput apa jam 8. Terus Syukurnya didapat dia dalam keadaan bingung, dia linglung, dia tidak tahu. Bingung baru pucat mukanya di video tuh. Ditanya kenapa bisa tidak bisa pulang. Saya bingung katanya. Saya turun di bawah, dia ikut pita kuning kan ada tandanya mereka pita kuning supaya jangan tersesat. Setelah sampai di pita kuning, dia tidak lihat lagi di mana ini pita kuning. Di pohon-pohon tuh. Dia balik lagi. Dia cari dapat ini pita kuning, dia ikuti lagi itu pita kuning sampai di tanda berikutnya sudah hilang. Dia buka GPS. GPS-nya itu anehnya dia tak putar sendiri tuh GPS, dia berpindah-pindah. Untungnya kan dia masih sadar, masih berpikir lebih bagus saya tunggu teman-temanku di pohon yang ada pita kuningnya. Dia tunggu di situ. Datanglah dijemput. Anehnya dia tidak pernah ketemu itu titik tempat air. Padahal hanya 15 menit jaraknya. Diwawancarai sama temannya, kenapa sampai saya linglung? Saya tidak tahu katanya. Kenapa tiba-tiba ini hilang itu pita kuning? Baru dia dengar suara-suara orang-orang tertawa. Terus ada yang arahkan dia katanya lewat jalan sini, bisikan tak? Berarti dia tertawa ini. Dia bikin bingung. Kan kalau maghrib, dengan temannya kalau maghrib itu katanya itu sudah jadi aturannya semua pendaki gunung. Hentikan semua aktivitas. Yang herannya mereka tidak ada yang sadar itu sudah waktu maghrib. Ketika kita di gunung itu kalau kita sholat sembarang itu bisa. Sholat sembarang? Maksudnya sholat di gunung. Bisa, tapi tetap menghadap barat tuh. Ya maksudnya sembarang tempat dan sampai Tidak ada masalah. Kalau mau sholat dimanapun, karena semua tempat itu memang dijadikan tempat sujud. Kan tidak ada masjid tuh. Aku bikin video lah. Live streaming atau video? Video. Orang yang bikin herannya di gunung itu kan tempat larinya jin pada saat diperangi dulu kan, gunung dan laut. Nah, baru di gunung itu bro tidak terdengar suara azan. Dan jangan heran kalau banyak orang gila di gunung, banyak orang mati di gunung. Di satu kampung atau di satu daerah yang tidak terdengar suara azan, wajib kau berhati-hati, banyak-banyak zikir. Dan saya heran saya masjid di kampung itu, coba perhatikan masjid di kampung, selalu di ujung-ujung kampung itu masjid. Kenapa? Nah itu dia. Berarti di dalam kampung itu bisa kita curigai kalau ada pemakai ilmu yang tidak bagus. Misalnya aku masuk kampung tuh, kayak kampung setelah Wakuli itu masjidnya itu sendiri di hutan. Kau jalan mungkin sekitar 1 kilo baru kau dapat kampungnya. 1 kilo deh. Setelah Wakuli itu kalau lewat darat. Wakuli, Cuman sendiri ini. Wakuli itu masjid. darat pegunungan kan toh? Iya. Pegunungan dia. Kita pernah itu baru itu kampung cuman sedikit. Jauh lagi. Kenapa ada simpan di ujung kampung? Baru tidak ada suara mengeras suaranya. Kan setelah sholat sungguh di situ. Sama itu di kampungnya juga istriku tidak tahu kapan sholat. Nah, Tidak ada bunyi. itu yang harus ya artinya kan ketika azan berkumandang setan itu udah lari. Makanya kalau ada badai, ada angin topan sementara kau perjalanan tuh, kau azan. Sudah banyak yang contoh kan, itu hari ada di video yang viral. Mereka di atas laut, banyak ombak, angin kencang, tiba-tiba ada yang azan, langsung teduh laut. Begitu juga kalau di gunung. Banyak, coba kau buka YouTube-nya pendaki gunung yang horor. Ketika ada teman yang hilang atau mereka sudah tersesat, dia buka GPS sudah bingung, leadernya dia sudah bingung toh,
biasanya Azan biar bukan pada waktunya. biar bukan pada waktunya. Biasanya langsung tiba-tiba ada yang inisiatif saya azan ya, azan. Nah, tak bongkar langsung semua, langsung kembali normal. Makanya kayak istrimu dia kerasukan begitu, kok azankan di telinganya. Tapi kau bersuci dulu toh. Kalau HP yang azan. Sebenarnya bagaimana? Main-main juga kalau HP. Sama kau baca Yasin, ayat kursi melalui HP. Nah, setan-setan itu mereka hafal Al-Quran kok, iblis-iblis itu. Sudah mereka ahli-ahli ibadah dulu sebelum diusir dari surga. Terus kau bacakannya sih. Bukan soal ayat apa yang kau baca, tapi siapa yang baca itu ayat. Imam Hambali dulu sendalnya pun ditakuti. Jadi ada kisah zamannya dia dulu tuh. Ada masyarakat situ yang kerasukan. Sudah diobati apa segala macam, masih tetap kerasukan. Dan datanglah pergi mengadu di Imam Hambali. Diceritakan kejadiannya, saya punya keluarga ini kerasukan begini-begini. Langsung dia jawab Imam Hambali, kau ambil saja sendalku, kau bawakan, kasih lihat itu yang kerasukan. Pas dikasih lihat itu sendalnya Imam Hambali, langsung dia pergi. Langsung keluar. Langsung dia keluar. Bayangkan sendalnya saja dia takut. Karena ini orang taat, ahli ibadah. Jadi bukan siapa yang baca itu, bukan ayat apa yang kau baca, tapi siapa yang baca itu ayat. Saya kasih tahu kamu dia begitu. Sama Laisa juga. Dia jadikan alasannya terus kan. Kalau saya bukan seberapa banyak pengetahuan, tapi seberapa banyak yang mengetahui. Itu Mi. Nah, Laisa itu tidak ulang sama saya. Ya, seperti itu sama Mi. Bukan ayat apa yang kau baca, tapi siapa yang baca itu ayat. Ketika orang yang taat ibadah, alim ulama yang baca, jangan dia baca, dia baru kasih lihat sendalnya, dia lari itu jin. Sampai Imam Hambali itu meninggal, dia masuk dalam di rumahnya, tidak ditahu kalau sudah meninggal. Itu jin tidak pernah dia datang. Setelah ditahu sama jin ini kalau Imam Hambali sudah meninggal, dia masuki lagi kembali ini perempuan. Dibawakan lagi sendalnya, dia tertawa. Yang kerasukan ini dia tertawa. Setannya ketawa. Nah, itu apa katanya kau bawakan saya sendalnya? Orangnya sudah meninggal. Berarti sudah tidak takut kayak begitu. Jadi intinya Harus kau banyak-banyak berzikir, mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir itu bagian dari benteng. Kan kita punya hati ini sampai kita kerasukan itu kan sama kayak kebun. Ketika kebunmu kau tidak pagari, jadi binatang-binatang liar itu masuk kayak babi. Pagar dia masih susah pagangnya. Tapi kalau kau pagari, pagarnya apa? Zikir. Dengan zikir itu kita pagari, kita punya diri, kita benteng. Dan kau yakin itu kata-kata zikir. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, kan itu. Itu saja, tidak ada. Umar bin Khattab pun meninggal karena ditikam. Padahal orang yang paling kuat. Jin pun kalau dia bakal lewat satu lorong sama dia tidak mau. Dia putar, dia cari jalan lain. Tapi meninggalnya ditikam, saudara. Tapi itu hebatnya tuh Sementara Umar sujud. ini. Katanya kalau dia duduk di kuda itu, kakinya dia itu dia masih tapak di tanah, dia masih kena tanah. Dia besar jadi. Tinggi besar berat. Mengkar katanya. Kerjanya tiap hari berkelahi. Orang pertama yang masuk Islam, Umar itu, ketika dia masuk Islam, dan sudah datangi semua kaum Quraisy, toko-tokonya toh, baru toki rumahnya. Dia toki pintunya toh, baru dia bilang, saya sekarang sudah masuk Islam. Jadi apa mau? Dia tantang. Sementara orang-orang sebelum dia sembunyikan Islamnya. Iya, sembunyi-sembunyi. Setelah dia masuk dikasih tahu sama Rasulullah. Kan dia bilang, setelah dia di syahadat, Rasul dia bilang, ya Rasul, saya akan mendatangi toko-toko Quraisy katanya, untuk saya perlihatkan kalau saya ini sudah Islam, syahadat. Dia bilang, Rasul, kenapa seperti itu? Kalau memang Islam itu kan benar, buat apa saya tutupi hal yang benar?
Jadi saya tidak perlu sembunyi-sembunyi. Menurut dia toh, memang itu betul. Oh, dia datangi pas semua kaum-kaum Quraisy baru udah tantang berkelahi. Yang tidak terima katanya ketemu saya di lapangan, apakah begitu namanya. Tapi siap-siap saja. Kasih tahu izin sama istrimu katanya, jangan sampai kau tidak pulang. Bukan main. Jangan sampai kau menjanda. Kalau kau sembunyi lampu di situ nama? Orang kamu cerita Lagu Tidak lawan. ingat dari spion belah. Jangan sampai dia pantau bayangan yang tadi kita tidak lihat apa-apa karena gelap. Tapi tadi berat sekali mobil nih. Tadi jalan aku bilang begitu pada di belakang saya. Kebetulan. Kalian tidak rasakan? Tapi sekarang tapi kan kalau betul. saya maksudnya ya tadi pas ku bilang berat itu pas ku tarik Lah, gas itu toh. Hah? Ku tarik gas memang berat. Posisinya mobil saja di depan ini, dia tinggi. Ku jaga tadi saja tadi saat kayak itu lihat semenjak dari pertama kita keluar dari Hah? atau Dari pertama saya ambil ini mobil. Tapi yang sudah tidak ada perasaanku nawar dari rumahmu. di rumahku waktu kita ceritakan yang perempuan itu maksudnya kan saya tantang dia kemarin itu Kan Pak. istrinya Lagunawan kerasukan. saya tantang Hmm. saya bilang saya lihat kamu setar rambut saya bilang Baru beda itu Nawan kalau ilmu. Itu yang jelek kalau susah itu kalau ilmu. terus saya apa Ya karena dikirim terus toh. Dia melekat begitu ya. Kecuali dihancurkan. ini Gunawan yang Beda gitu. sama yang dari luar tiba-tiba datang. Tinggal kau usir dia pergi. Tapi kalau ilmu itu tidak, karena mereka ada ikatan perjanjian dengan dukunnya itu. Kau paham tidak? Artinya dukunnya ini dia kasih makan dengan catatan jinnya ini dia bisa apa targetnya disuruh Sesuai apa begitu ya. misinya toh, misinya. Tapi ada juga itu yang apa ilmu yang pemain dia ambil rambutnya kita toh Itu sama. baru dia simpan di tempat kayak di tempat-tempat keramat Sudah itu yang namanya santet. yang itu yang berbahaya Iya itu yang kalau saya bilang tadi yang dikirim sama orang. yang begitu Karena mereka punya ikatan perjanjian. yang itu selama kau terbuka itu barang itu Nawang jadi begitu terus kau harusnya dibuka Media tuh, itu namanya medianya. media Baru jin kiriman begitu kan mau tidak mau dia harus lakukan, karena kalau tidak dia mati begitu ya. Kalau yang dikirim toh, karena ada perjanjiannya.